Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, suara Seskap Teddy ya bocor ke publik ya. Undang saya cuma untuk jadi pajangan. Seperti itulah ya yang disampaikan di publik begitu kan ya ketika jumpa pers begitu dengan Pak Airlangga sama Pak Rosan dan sebagainya. Ini menandakan sebegitu pentingnya ya Seskap Teddy ini begitu kan. Karena ini sangat penting juga pada akhirnya. Kenapa? Karena sebagai Seskap Teddy, sebagai bawahan dari Presiden Prabowo Subianto langsung begitu kan ya, seharusnya diberikan kesempatan untuk berbicara. Lagi rame soal Seskap Teddy yang dianggap ngambek saat konferensi pers di Amerika karena nggak dikasih panggung sama Pak Rosan. Sampai bilang diundang cuma jadi pajangan doang. Guys, dengerin ya, ini bukan soal baper, ini soal porsi. Kita harus bedain mana ngambek, mana tegas. Sebagai sekretaris kabinet, dia punya porsi untuk bicara soal sinkronisasi kebijakan. Kalau porsi itu nggak ada, dia cuma ngingetin hak jabatannya. Ingat, dia bukan lagi ajudan, dia Seskap. Marwah. Tapi ya alih-alih begitu kan, alih-alih banyak yang kemudian muncul narasi-narasi di berbagai media sosial karena si Teddy ini dianggap ngambek. Dianggap ngambek ya, dianggap tidak diberikan kesempatan ya, bahkan dianggap cuma pajangan dan sebagainya begitu kan. Dan pada akhirnya publik buka suara begitu. Nih, salah satu Seskap Teddy merasa hanya dijadikan pajangan ya saat konferensi pers soal tarif ya resiprokal di Amerika. Nah, sekretaris kabinet Teddy ini bocor begitu kan ya, unggahannya begitu kan ya, ngobrolnya begitu bocor ke publik saat jumpa pres ya perihal perjanjian resiprokal ya antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Nah, setelah kok jumpa pres itu, Teddy menyatakan keberatan dalam agenda tersebut hanya sebagai pajangan. Momen inilah yang kemudian terekam ya pada jumpa pers yang disiarkan secara langsung dari Washington begitu kan ya, DC Amerika Serikat pada hari Kamis ya 19 Februari. Nah, ini menandakan bahwa apakah benar-benar bocor dengan hal-hal seperti ini begitu kan? Ada yang mengatakan udahlah jangan ngambek. ada yang mengatakan seperti itu begitu kan. Ya, ini kan bukan soal ngambek atau tidak, tapi posisi dari Seskap Teddy ini memang benar perlu diberikan ruang begitu kan. Kenapa Bang kok bisa mengatakan seperti itu? Karena ini si Teddy ini kan bawaan presiden langsung begitu kan ya, menunjukkan bahwa orang yang bersama dengan Presiden Prabowo Subianto sebenarnya di jumpa pers itu Teddy ini diberikan kesempatan juga begitu. Nah, dalam siaran langsung jumpa persnya, suara Teddy ini terdengar ketika berbisik dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roslani begitu kan ya. Dia seolah-olah membisik ngundang sini saya jadikan pajangan. Kira-kira seperti itulah begitu kan. Tapi banyak publik bertanya-tanya begitu. Nah, adapun agenda itu dihadiri 4 narasumber yaitu Teddy, Rosan, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Duta Besar RI begitu kan ya. Bahkan saya kira bahwa apa yang kemudian kita lihat begitu ya secara seksama begitu kan, bagaimana perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat ini begitu. Nah, setelah pemaparan sesi tanya jawab begitu dengan Airlangga tadi begitu kan ya, Teddy ini menoleh ya, Teddy ini menoleh begitu kan ya kalau nggak salah ke belakang begitu kan ya, ke belakang di situ begitu ke arah Rosan yang berdiri di kursinya. Teddy dan Rosan berbicara belakang ya di tubuh Airlangga. Kalimat yang diutarakan Teddy cukup terdengar dalam siaran tersebut ya, mengatakan ini ngundang saya cuma buat pajang aja. Namun Rosan tampaknya tak mendengar ucapan Teddy. Teddy kemudian mengulangi pernyataan tersebut, apapun kelanjutan pemberitaan keduanya tak diketahui ya, sebab siaran langsung agenda itu langsung berakhir begitu. Nah, pertanyaan publik kan masih banyak begitu, narasi-narasi di berbagai media sosial. Apakah Teddy ini sangat ngambek atau bagaimana? Coba kita baca komentar-komentar dari netizen begitu kan. Nih salah satunya, coba kita baca. Bokis yang nuduh ya Seskap Teddy ngambek ya, Seskap Teddy nggak ngambek ya, jadi jangan langsung percaya cuma dari video pendek saja. Potongan klip sering bikin salah paham karena nggak nunjukin konteks utuhnya. Sebelum itu komentar banyak yang nyebarin ya. Ya memang ada yang mengatakan tidak ngambek dan sebagainya begitu kan ya.
Ada yang mengatakan bahwa Mayor Teddy dilaporkan merasa kecewa karena tidak mendapat kesempatan berbicara dalam keterangan pers terkait perjanjian perdagangan timbal balik Indonesia Amerika Serikat ya pada 19 Februari 2006. Momen tersebut menjadi perhatian ya publik karena berlangsung dalam acara resmi yang membahas kerjasama strategis kedua negara. Hingga kini ya belum ada ya penjelasan secara resmi mengenai alasan tidak diberikan kesempatan ya berbicara itu. Saya kira mungkin hanya diberikan kesempatan seperti itu ya gak ada masalah sebenarnya begitu kan ya, tapi tidak perlu ngambek dan sebagainya begitu. Jadi si Teddy ini hanya menyampaikan apa yang kemudian diperintah oleh Presiden Prabowo Subianto begitu kan, karena ini soal tarif begitu kan. Dan orang banyak membicarakan itu. Ya, kenapa kok Teddy nampaknya terasa kecewa, terasa ngambek dan sebagainya? Ada apa? Kan orang publik kan membicarakan soal itu begitu. Tapi dari gelagat tadi begitu, buat apa Teddy mengatakan bahwa Mayor Teddy mengatakan bahwa ya, ngundang saya buat pajangan itu buat apa mengatakan seperti itu begitu kalau tidak ngambek? Kan ini kan persepsi masyarakat begitu kan. Ya, saya kira dengan adanya seperti ini maka orang-orang akan terus membicarakan yang namanya Teddy itu begitu kan ya. Nah, dalam beberapa hal yang kemudian disampaikan begitu kan ya, dalam beberapa yang saya kutip ya, salah satunya dari Tempo begitu nih. Dia mengatakan kalimat yang diutarakan Teddy cukup terdengar dalam siaran ya tersebut. Ia mendengar mengatakan ini ngundang saya cuma buat pajang. Namun Rosan tampaknya tak mendengar ucapan Teddy. Ya, Teddy kemudian mengulangi pernyataan tersebut. Adapun kelanjutan pembicaraan keduanya tak diketahui sebab siaran langsung sudah sampai berakhir. Nah, Tempo ini memberikan konfirmasi begitu kan. Namun hingga kini ya belum diberikan diberikan sebuah keterangan begitu. Tapi nampaknya begitu dengan pernyataan-pernyataan Teddy yang sudah jelas seperti itu, ini kan pada akhirnya ada apa kok Teddy mengatakan seperti itu? Kan seharusnya kan tidak perlu diungkapkan kepada publik begitu. Nah, inilah spekulasi itu dianggap bahwa ya Teddy ini ngambek, Teddy ini kecewa begitu kan ya. Biasa begitu dalam dunia hal seperti ini begitu kan ya. Menurut saya biasa-biasa aja begitu, dalam artian bahwa masyarakat ya hari ini melihat kalau dirasa ngambek kecewa itu kan sebuah persepsi begitu kan ya. Coba kita baca ya komentar-komentar dari netizen ya, banyak sekali pro dan kontra begitu. Coba kita baca ini. Jangan gampang ngejegel seperti itu cuma dari potongan video konteksnya. Betul begitu kan ya. Memang dari konteksnya seperti itu, tapi poin-poin yang kemudian disampaikan oleh Pak Airlangga begitu kan ya, nggak perlu ditambah lagi. Ya mungkin seperti itu loh kata komentar netizen begitu kan ya. Tapi publik ya bertanya-tanya begitu. Mungkin saja ya mereka di kabinet memang yang menganggap Teddy ini bukan siapa-siapa, belum siapa-siapa. Ya bukan seperti itu begitu. Tapi kita lihat saja bahwa sosok dari seorang Teddy ini kan sebagai tangan Presiden Prabowo Subianto langsung begitu kan ya. Dari semuanya tahu pasti si Teddy ini begitu. Nah, seharusnya itu diberikan kesempatan untuk berbicara di mana begitu kan ya. Karena ini menyangkut soal soal tarif begitu Amerika dengan Indonesia. Saya kira ini harus disampaikan sejelas-jelasnya. Apalagi muncul narasi-narasi di berbagai media sosial hari ini soal tarif Amerika dengan Indonesia. Nah, ya ini perlu pencermatan yang sangat luar biasa begitu. Jadi saya pribadi menganggap bahwa apa yang kemudian diupayakan oleh Presiden Prabowo Subianto semoga hasilnya baik-baik aja begitu. Tapi kalau masih itu aja begitu kan, Amerika tidak ada tarif sedikit pun di Indonesia, maka ya bagaimana untuk bisa ada hal yang kemudian diuntungkan begitu bagi Indonesia itu sendiri. Ya, karena Indonesia itu butuh keuntungan juga begitu. Ya, masyarakat penduduknya semakin banyak, ya keuntungan investasi itu kan seharusnya kan sangat-sangat saling menguntungkan dan sebagainya begitu. Artinya apa? Artinya ya kita tahu bahwa Presiden RI dan Presiden Prabowo Subianto begitu kan ya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perjanjian dagang resiprokal ya di Washington DC Amerika Serikat pada Kamis 19 Februari 2026. Nah, waktu setempat ya dalam penandatanganan ini begitu sekaligus meresmikan
pengenaan tarif produk Indonesia ya ke Amerika menjadi 19%. Nah, pertemuan bilateral kedua kepala negara tersebut ya berjalan sekitar 30 menit sesudah kegiatan Boat on Fish ini. Nah, orang banyak berkesimpulan, ya gimana ini Presiden Prabowo Subianto? Ya, pasti presiden itu punya hitung-hitungan sendiri begitu kan ya. Bagaimana soal perjanjian ya perdagangan resiprokal ya di Amerika dengan Indonesia itu sendiri begitu. Saya melihat bahwa semoga saja ini ada kabar baiknya untuk ke depan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda di Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.